Adapun Bayangkara Polri yang telah gugur dalam tugas, yakni 1. Kapolsek Negara Batin Waikanan Ibtu Lusianto. Yang kedua, Bribka Petrus Aprianto. Yang ketiga adalah Bribda M. Galib Suryaganta. Kasus gugurnya 3 anggota Polda Lampung saat melakukan penggerebekan sabung ayam wajib jadi perhatian kita semua. Terlebih pelaku penembakan diketahui merupakan anggota TNI. Ini adalah contoh nyata kenapa RUU TNI nggak boleh disahkan. 3 polisi di Lampung tewas ditembak saat gerebek sabung ayam. Diduga pelakunya adalah oknum TNI dan kini sudah ditangkap. Saya secara pribadi turut berduka cita dan berbelasungkawa atas meninggalnya 3 anggota kepolisian di Lampung ini ya. Tolong Bapak Presiden Prabowo, Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI benar-benar menindak setegas-tegasnya. 17 hari Senin, saksikan Arena Liter S yang tidak kesini nonton live di siaran langsung TVRI, nonton live di siaran langsung TVRI. Hukumannya maksimal seumur hidup minimal 20 tahun penjara. Artinya hakim harus memutus minimal 20 tahun penjara. Kejadian tewasnya 3 personil Bayangkara di mana kepala polsek dan 2 anggotanya gugur pada saat penggerebekan sambung ayam di daerah Negara Batin Waikanan. Buat kita semua, gimana kalau sistemnya ini lebih transparan, lebih tegas, dan gak ada kompromi buat aparat yang main 2 kaki area di bisnis gelap kayak gini. Jelas kan teman-teman, sebenarnya Indonesia itu butuh reformasi sistem hukum yang bukan cuma di atas kertas, tapi di lapangan. Jangan sampai ada oknum yang juga ikut berperan di bisnis gelap. Kalau enggak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi pengunjung channel Cak Sugiono. Terima kasih yang sudah mengklik video ini. Semoga dilancarkan rezekinya dan dijauhkan dari mara bahaya. Amin amin ya robbal alamin. Di kesempatan siang hari ini kita membahas video yang lagi viral. 3 anggota polisi gugur saat menjalankan tugas di Waikanan, Lampung. Menurut informasi, pelakunya adalah anggota TNI. Wah, sangat miris sekali teman-teman. Dan saya mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya 3 anggota kepolisian. Semoga amal ibadahnya diterima di sisinya. Oke teman-teman, seperti apa informasinya? Kita saksikan bersama-sama. Mendalam atas gugurnya dalam tugas personil terbaiknya dalam menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sebagai abdi masyarakat. Sejauh ini Polda Lampung dan Polres Waikanan telah memberikan dukungan dan bantuan terhadap polsek tersebut. Ketiga Bayangkara tersebut saat ini sedang dalam proses evakuasi dari TKP menuju Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung yang nantinya akan diotopsi. Adapun Bayangkara Polri yang telah gugur dalam tugas, yakni 1. Kapolsek Negara Batin Waikanan Ibtu Lusianto. Yang kedua, Bribka Petrus Aprianto. Yang ketiga adalah Bribda M. Galib Suryaganta. Mohon doa dari rekan-rekan awak media dan kita doakan semoga ketiga personil yang gugur dalam tugas diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Untuk saat ini jenazah sedang dalam proses evakuasi menuju Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung, akan diotopsi. Untuk nanti setelah diotopsi kami informasikan perkembangan selanjutnya. Terima kasih.
TNI tembak polisi. Kasus gugurnya 3 anggota Polda Lampung saat melakukan penggerebekan sabung ayam wajib jadi perhatian kita semua. Terlebih pelaku penembakan diketahui merupakan anggota TNI. Ini adalah contoh nyata kenapa RUU TNI nggak boleh disahkan. Simpelnya, kalau dulu TNI harus mengembalikan senjata dan mengundurkan diri untuk menduduki jabatan sipil, besok kita akan melihat TNI aktif menduduki berbagai jabatan sipil dengan kepemilikan senjatanya. Sudah punya kuasa ganda, dibekali senjata pula. Terus dengan track record penembakan bos rental mobil, penggerebekan sabung ayam, rakyat sipil di Timika, Oda Jazz di Tol Jagorawi, penyerangan lapas Cebongan, 2 warga sipil di Makassar, pekerja warung di Tanah Bumbu, rakyat diimbau untuk berbaik sangka. Hak rakyat dalam menyuarakan pendapat akan terasa lebih berat karena berhadapan langsung dengan pejabat yang juga merangkap sebagai aparat. Ini namanya pemerintah menggadaikan keselamatan rakyat. 3 polisi di Lampung tewas ditembak saat gerebek sabung ayam. Diduga pelakunya adalah oknum TNI dan kini sudah ditangkap. Saya secara pribadi turut berduka cita dan berbela-sungkawa atas meninggalnya 3 anggota kepolisian di Lampung ini ya, di Waikanan ini ya. Ya Allah, kita semua masyarakat Indonesia patut memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk ketiga Bapak polisi yang telah gugur dalam melaksanakan tugasnya. Bapak ini pahlawan, Bapak ini orang baik, Bapak ini orang hebat. Keren Pak, sudah membela kebenaran Pak. Bapak meninggal dalam menumpas kejahatan Pak. Dan semoga pihak terkait, terutama pihak TNI, memberikan hukuman yang sebesar-besarnya untuk oknum TNI yang diduga membackingi lahan sabung ayam ini ya. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita semua, terutama pemerintah pusat, bahwasanya Bapak Kapolri, Bapak Panglima TNI, dan Bapak Presiden di bawah, di masyarakat, kasus yang seperti ini itu banyak sekali Pak. Perjudian yang dibackingi oleh aparat-aparat sangat banyak Pak. Tolong Bapak Presiden Prabowo, Bapak Kapolri, dan Bapak Panglima TNI benar-benar menindak setegas-tegasnya kepada para oknum-oknum yang membackingi perjudian yang ada ini. Itu sangat meresahkan dan merugikan rakyat Indonesia Pak. Tolong Pak, karena kalau masyarakat biasa mau menggerebek nggak mungkin Pak, karena di dalamnya pasti dibackingi oleh oknum-oknum Pak. Mohon ditindak Pak, diberantas semua perjudian yang dibackingi oleh oknum-oknum ini Pak. Tolong Bapak Presiden, Bapak Kapolri, dan Bapak Panglima. Terima kasih, ini saran saya. Semoga keluarga bapak-bapak polisi yang telah gugur ini diberikan ketabahan, kekuatan, kesabaran, dan keikhlasannya. Dan arwah beliau-beliau ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Tanggal 17 hari Senin, saksikan Arena Liter S yang tidak kesini nonton live di siaran langsung TVRI.
penembakan sadis terhadap Kapolsek dan 2 anggotanya di Lampung. Pelakunya harus dihukum seberat-beratnya. Apalagi misalnya itu adalah salah satu oknum yang juga aparat. Dan pasal yang dikenakannya bukan hanya pasal pembunuhan biasa, yaitu pasal 338 dijuntukkan ke pasal 339. Apabila pembunuhan disertai dengan niat kejahatan lain, ini kan menghalangi petugas, niat judi sawung ayam di situ. Hukumannya maksimal seumur hidup minimal 20 tahun penjara. Artinya, hakim harus memutus minimal 20 tahun penjara. Kejadian tewasnya 3 personil Bayangkara di mana kepala polsek dan 2 anggotanya gugur pada saat penggerebekan sambung ayam di daerah Negara Batin Waikanan, di mana pelakunya adalah personal anggota TNI. Dari sini bukti nyata bahwa setiap kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum seperti perjudian, peredaran narkoba, dan lain-lain, ada oknum-oknum baik dari TNI maupun Polri yang membackup. Sekali lagi, saya menyebut oknum, bukan keseluruhan institusi. Jadi tolong buat para oknum, teman-teman sejawat kalian rela mengorbankan nyawa untuk melayani masyarakat. Tetapi nama institusi kalian coreng dengan keegoisan kalian. Di Lampung, polisinya meninggal saat penggerebekan judi sabung ayam. Informasinya 2 orang oknum TNI menjadi tersangka. 2 tersangka dari oknum TNI ini telah ditahan di Polisi Militer Angkatan Darat. Sementara di Lombok Utara, Polsek Kayangan diserbu massa dan dibakar. Salah pahaman seorang warga dituduh mencuri ponsel di gerai Alfamart di Kayangan. Saat itu korban berbelanja di gerai Alfamart, kemudian nitip cas HP di sana. Tidak berselang lama korban balik untuk berbelanja sembari mau mengambil HP-nya. Hanya saja korban salah ambil HP. HP yang diambil milik pegawai Alfamart. Korban sadar begitu sampai di rumah, namun saat hendak balik untuk mengembalikan HP tersebut, pemilik HP sudah melaporkan korban ke polisi. Selanjutnya dilakukan mediasi di polsek. Begitu dimediasi, akhirnya sepakat damai. Hanya saja setelah persoalan antara pemilik HP dan korban selesai, seorang oknum polisi jelasnya diduga memintai korban uang. Kalau tidak, maka persoalan tersebut tetap berlanjut dan terancam penjara 5 tahun. Karena merasa diteror, si korban ini depresi dan memutuskan untuk gantung diri. Warga yang mengetahui persoalan ini kemudian emosi dan menyerbu Polsek Kayangan. Begitulah kronologi yang terjadi di Lombok Utara. Ketika aparat bentrok di balik bisnis sabung ayam, ya teman-teman, polisi gerebek judi sabung ayam, tapi malah ditembak sama oknum TNI. 3 polisi meninggal dan pelakunya ternyata oknum TNI yang diduga pemilik tempat judinya itu sendiri. Nah, muncul pertanyaan besar di sini. Kenapa ini bisa kejadian? Gimana kalau sistem hukum kita lebih tegas tanpa ada zona abu-abu antara institusi pastinya? Nah, polisi tugasnya memberantas kejahatan, TNI tugasnya menjaga pertahanan. Titik, teman-teman. Tapi di sini kan ada tumpang tindih kepentingan. Ada anggota TNI yang punya bisnis ilegal, dan pas polisi datang ya malah mereka yang jadi korban. Bukan rahasia lagi, ada beberapa oknum yang diduga nyambi bisnis di era abu-abu. Dan ini bukan cuma soal sabung ayam, ada juga misalnya kayak diduga tambang ilegal, narkoba, sampai backingan bisnis haram lainnya. Yang bikin serem kan sekarang muncul pertanyaan, kalau polisi aja bisa jadi korban di lapangan, gimana masyarakat sipil biasa kayak kita? Siapa yang bisa kita percaya buat tegakin keadilan? Jadi sekarang pertanyaan buat kita semua, gimana kalau sistemnya ini lebih transparan, lebih tegas, dan gak ada kompromi buat aparat yang main 2 kaki area di bisnis gelap kayak gini? Jelas kan teman-teman, sebenarnya Indonesia itu butuh reformasi sistem hukum yang bukan cuma di atas kertas, tapi di lapangan. Jangan sampai ada oknum yang juga ikut berperan di bisnis gelap. Kalau enggak, ya kejadian kayak gini bakal terus berulang. Jadi menurut kalian gimana teman-teman? Coba deh share pendapat, drop komen ya.